Jadi di sini kami akan melakukan praktikum uji makanan yang bertujuan untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di beberapa bahan makanan. Disimak ya videonya. Untuk melakukan uji pada makanan, kita perlu menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu ada roti, kentang, jagung, tahu, pisang, nasi putih, margarin, dan juga tempe. Untuk bahan uji sendiri boleh diganti dengan bahan yang ada di sekitar masing-masing. Nah, untuk melakukan uji makanan ini kita juga perlu menyiapkan alat sesuai dengan alat yang ada pada gambar. Di sini kita akan melakukan 4 uji, yaitu uji glukosa, uji lemak, uji protein, dan uji karbohidrat. Uji makanan yang pertama, kita melakukan uji glukosa terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menyediakan 10 gram bahan makanan yang akan diuji. Kemudian dihancurkan bahan makanan tersebut dengan menggunakan mortar dan pistil. Jangan lupa untuk menambahkan air untuk memudahkan penghancuran. Kita menggunakan larutan Benedict untuk mengetahui apakah dalam makanan tersebut mengandung glukosa. Setelah itu, memasukkan bahan makanan yang telah dihancurkan tadi ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 10 tetes larutan Benedict, atau larutan ini bisa diganti menggunakan reagen Fehling A maupun Fehling B. Beri label masing-masing. Setelah itu dicatat warna bahan makanan sebelum diuji. Kemudian panaskan tabung reaksi ke dalam gelas kimia yang berisi air bersuhu 40 derajat sampai dengan 50 derajat Celcius. Tunggu 15 menit. Setelah itu pindahkan menggunakan penjepit tabung reaksi dan amati apa perubahan warna yang terjadi setelah dipanaskan dan setelah ditetesi dengan menggunakan reagen Benedict. Untuk indikasi bahwa makanan tersebut mengandung glukosa, terjadi perubahan warna, yaitu dari warna yang semula, warna semula pada bahan makanan tersebut sebelum ditetesi menggunakan reagen Benedict, dan setelah itu ditetesi menggunakan reagen Benedict, maka terjadi perubahan warna menjadi merah bata. Lakukan hal yang sama untuk beberapa bahan uji yang digunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji protein pada makanan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sama seperti uji sebelumnya, yaitu menyediakan 10 gram bahan makanan yang akan diuji, kemudian dihancurkan menggunakan mortar dan pistil. Jangan lupa untuk ditambahkan air untuk memudahkan penghancuran. Setelah itu, masukkan masing-masing bahan makanan yang telah dihancurkan ke dalam plat tetes.
beri label masing-masing plat tetes tersebut sesuai dengan nama sampel yang akan diuji. Dalam uji ini kita menggunakan reagen larutan biuret. Catat warna bahan makanan sebelum diuji atau sebelum ditetesi menggunakan larutan biuret. Dengan menggunakan pipet, tambahkan 10 tetes larutan biuret. Pada uji protein ini, indikasi bahwa makanan tersebut mengandung protein adalah dengan adanya perubahan warna yang terjadi, yaitu berwarna ungu setelah ditetesi menggunakan reagen larutan biuret. Kemudian untuk yang ketiga kita akan melakukan uji karbohidrat pada makanan. Dalam uji ini langkahnya sama, yaitu setelah menyediakan 10 gram bahan makanan, maka dihancurkan dengan mortar dan pistil. Kemudian jika perlu ditambahkan air untuk memudahkan penghancuran, maka ditambahkan saja. Nah, setelah hancur bahan uji makanan tersebut, kita memasukkan masing-masing bahan makanan ke dalam tempat yang telah disediakan, yaitu pada plat tetes, dan jangan lupa untuk diberi label masing-masing sesuai dengan nama sampel yang diuji. Catat warna bahan makanan sebelum diuji. Nah, ini untuk warna sebelum diuji bisa diperhatikan terlebih dahulu. Nah, dalam uji karbohidrat ini kita menggunakan reagen, yaitu larutan Lugol. Setelah itu kita menetesi reagen larutan Lugol sebanyak 10 tetes ke dalam plat tetes atau tempat yang telah diberi uji sampelnya. Kemudian perhatikan dan catatlah perubahan warna yang terjadi setelah ditetesi menggunakan larutan Lugol, yaitu bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat adalah terjadinya perubahan warna menjadi biru kehitaman. Yang terakhir, kita akan melakukan uji lemak pada makanan. Langkah-langkah percobaan yang dilakukan adalah setelah dihaluskan menggunakan mortar dan alu dari bahan makanan yang akan diuji, digosokkan ke kertas HVS yang telah disediakan dan biarkan bahan uji tersebut mengering. Nah, kita bisa memindahkan ke kertas HVS dengan menggunakan spatula. Jangan lupa untuk digosok seperti pada video ini. Bersihkan ampas makanan jika diperlukan, kemudian diamati di bawah sinar matahari apakah makanan tersebut meninggalkan bekas berminyak pada kertas HVS. Jika bahan makanan meninggalkan bekas minyak, itu diindikasikan bahwa makanan tersebut. Kita udah lihat kan gimana caranya untuk praktikum uji bahan makanan. Tadi apa aja?